Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maulana Mansur, Muhammad Yusuf Hidayatullah, dan juga Said Rafi Sidik akan menjelaskan mengenai materi uji peringkat Wilsakon. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke sesi penyampaian materi. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengusulkan suatu cara non-parametrik yang amat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal. Uji ini digunakan untuk menguji kondisi variabel pada sampel yang berpasangan atau dapat juga untuk penelitian sebelum dan sesudah. Dalam uji ini, ingin diketahui manakah yang lebih besar dari antara pasangan. Cara ini sekarang dinamakan uji Wilcoxon atau uji ranking bertanda Wilcoxon. Merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Uji Wilcoxon ini hampir sama dengan uji tanda, tapi besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif diperhitungkan dan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Uji Wilcoxon lebih peka daripada uji tanda dalam menentukan perbedaan antara rataan populasi dan karena itu akan dibahas secara mendalam. Jika sampel berpasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya dianggap akan mendekati distribusi normal. Untuk itu digunakan Z sebagai uji statistiknya. Asumsi-asumsi. Yang pertama menggunakan data berpasangan dan berasal dari populasi yang sama. Ini sama dengan tujuan dari uji T berpasangan. Kedua, setiap pasangan dipilih secara acak dan independen. Maksudnya, ini dalam pengambilan sampel tidak subjektif atau asal ambil, tapi pengambilannya sampelnya secara acak. Ketiga, skala pengukuran minimal ordinal dan tidak butuh asumsi normalitas. Inilah yang membedakan dengan uji T berpasangan. Di sini ada dua keadaan dalam menggunakan Wilcoxon. Pertama, ketika data yang digunakan ordinal, maka pakai Wilcoxon. Kasus kedua, ketika datanya to interval atau rasio, maka pertama kali lihat dulu apakah normal atau tidak. Kalau normal, pakai uji T berpasangan, dan jika tidak normal, baru pakai Wilcoxon. Beberapa peneliti juga mengatakan ketika data yang digunakan lebih dari 25, ada juga yang mengatakan lebih dari 30, maka pakai uji T berpasangan. Alasannya dengan data yang 30 dikatakan sampel besar, itu akan mendekati data normal. Jadi silakan pilih dengan bijak. Langkah-langkah pengujian. 1. Berikan jenjang rank untuk tiap beda dari pasangan pengamatan YI sampai dengan XI, sesuai dengan besarnya dari yang terkecil sampai terbesar, tanpa memperhatikan tanda dari beda itu, nilai beda absolut. 2. Bila ada dua atau lebih beda yang sama, maka jenjang untuk tiap-tiap beda itu adalah jenjang rata-rata. 3. Bubuhkan tanda positif atau negatif pada jenjang untuk tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu. Beda 0 tidak diperhatikan. 4. Jumlahkan semua jenjang bertanda positif atau negatif, tergantung dari mana yang memberikan jumlah yang lebih kecil. Setelah tandanya dihilangkan, notasi jumlah jenjang yang lebih kecil ini dengan T. 5. Berikan nilai T yang diperoleh dengan nilai T uji Wilcoxon. Hipotesis H0 sama dengan dua populasi adalah sama. H1 sama dengan dua populasi tidak sama. Artinya, sesuai dengan tujuan yaitu ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak antara dua populasi sesuai dengan tujuan kita. Nah, jawabannya ada dua, yaitu antara kedua populasi sama atau tidak. Jawaban diperoleh dari uji yang digunakan. Kaidah keputusan H0 diterima apabila T lebih dari A, TA. H0 ditolak apabila T kurang dari TA. Note: nilai T ini diperoleh dari rumus yang digunakan dalam uji Wilcoxon, sedangkan TA diperoleh dari T tabel khusus Wilcoxon. Contoh soal, seorang dokter ingin melakukan penelitian dan ingin melihat pengaruh dari suatu obat. 8 orang pasien diambil secara acak, diukur kapasitas pernapasannya sebelum dan sesudah diberikan obat. Diketahui hasilnya sebagai berikut. Dari data yang telah didapat, kemudian kita buat tabel untuk mencari selisih dan juga peringkat. Selisih didapat dari sebelum dikurangi sesudah, sedangkan peringkat didapatkan dari nilai selisih, di mana nilai selisih yang lebih mendekati dengan 0 akan dianggap lebih besar. Jika terdapat dua data yang nilai selisihnya sama, maka cara menentukannya
adalah peringkat ke N dibagi 2. Contoh, dalam tabel, pasien B dan C memiliki nilai selisih yang sama, yakni 20, di mana 20 adalah nilai peringkat kedua setelah pasien H, yaitu 10. Maka, asumsikan B dan C adalah peringkat kedua dan ketiga. Sehingga caranya 2 ditambah 3 dibagi 2. Sehingga hasilnya B dan C adalah peringkat ke 2,5. Karena kita asumsikan B dan C adalah peringkat kedua dan ketiga, sehingga untuk peringkat selanjutnya, yakni data ke D yang dengan nilai selisih min 30, langsung kita tuliskan peringkat keempat, bukan 3. Begitupun untuk pasien F dan G kita asumsikan sebagai peringkat kelima dan keenam, sehingga untuk pasien E adalah peringkat ke-7. Untuk peringkat itu mengikuti selisih. Jika selisihnya negatif, maka peringkatnya pun dituliskan negatif. Begitupun sebaliknya. Jika nilai selisihnya positif, maka peringkat dituliskan positif pula. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai berdasarkan tanda. Untuk tanda positif, 2,5 tambah 5,5 tambah 1 sama dengan 9. Untuk tanda negatif, 8 ditambah 2,5 tambah 4 tambah 7 tambah 5,5 sama dengan 27. Untuk melihat nilai uji statistiknya, yaitu dari nilai terkecil dari nilai tersebut, yaitu tanda positif 9. Sehingga nilai statistiknya adalah 9. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai uji statistik lebih besar dari T tabel, yaitu 9 lebih besar dari 3. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian diperoleh, hasil diterima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan obat.